Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, hingga kita masih bisa bersujud, bisa bertunduk untuk berbuat ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi simpanan pahala kita kelak di hari kiamat. Amin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, menggerakkan hati kita untuk mengikuti petunjuknya, mencontoh perilaku Nabi kita Muhammad SAW, menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai tauladan, dan sebagai satu-satunya jalan kebenaran yang bisa kita selamat di dunia ini dan kelak di akhirat. Semoga kita menjadi umat yang dibanggakan, dicintai, dan diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita mulai pembahasan dari surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'an majid fi lawhin mahfuz. Surat Al-Buruj terdiri dari 22 ayat, termasuk surat Makkiyah, diturunkan di periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Maka sesuai karakteristik dari surat Makkiyah, banyak bercerita tentang hari akhir, banyak bercerita tentang hari pembalasan, hari kiamat, dan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada yang ghaib, iman kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menceritakan beberapa kisah-kisah. Ada cerita kisah nabi-nabi dan rasul terdahulu,
ada kisah peristiwa umat-umat terdahulu dan kisah bahkan kisah yang akan datang yang belum terjadi ketika Al-Quran diturunkan. Nah, surat ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki al-buruj. Al-buruj dari akar kata baroja ini menunjukkan sesuatu yang nampak, sesuatu yang zahir, yang menonjol, yang kelihatan. Makanya al-buruj adalah jadi artikan istana yang karena dia nampak, menonjol, paling kelihatan. Begitu juga benteng disebut al-buruj. Maka di bangunan tertinggi di dunia disebut Burj Khalifah, bangunan tertinggi yang paling nampak sendiri. Nah, di sini al-buruj ditafsirkan sebagai ulama sebagai gugusan bintang-bintang. Ada yang menafsirkan juga sebagai rasi bintang. Seperti kita kemarin membahas surat At-Thariq, was-samaa'i wat-thariq. Maka surat-surat yang akan kita bahas berikutnya itu ada mungkin dari At-Thariq itu was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan demi At-Thariq, yaitu bintang yang bersinar sangat tajam. Sedangkan di sini was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Selanjutnya ada surat Al-Insyiqaq, idzas samaa'u insyaqqat. Ada surat idzas samaa'u fatarat. Semuanya diawali dengan kata-kata tentang langit, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, dan kita sudah bahas bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini lebih dahsyat, lebih rumit, lebih detail daripada sekedar penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya. Berulang kali kita kembalikan pemahaman kita ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, menggambarkan kekuasaan yang tak terbatas kalau dalam akal pikiran manusia. Kita tinggal di salah satu planet namanya bumi. Planet ini hanya setitik debu dari seluruh bintang di alam semesta ini, benda-benda langit di alam semesta ini. Dan itu semua gak ada apa-apanya. Semua langit dan bumi hanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kayak apa? Kita itu tinggal di bumi saja seperti sebutir debu yang gak ada artinya. Kita miliaran manusia tinggal di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam semesta ini dengan takdirnya, dengan ketentuannya yang yang detail, yang tidak ada satupun yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti garis edarnya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, buruj ini disebut juga di dalam beberapa surat yang lain, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat ke-16, walaqad ja'alna fis-samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Dan sungguh telah kami jadikan di langit itu burujan. Bintang-bintang, rasi bintang atau bintang-bintang yang sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan garis edarnya, gugusan bintang-bintang. Kalau kita mau pelajari ilmu astronomi, ada galaksi ada, dan ini juga berkaitan kembali lagi seperti kemarin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang itu, fungsinya
adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang itu hanya sebagai 3. Pertama, menghiasi apa itu? Langit itu sendiri, seperti di ayat ini surat Al-Hijr, walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyanaha, kami hiasi langit itu linnadir, bagi orang yang melihatnya, sebagai hiasan. Yang kedua adalah sebagai tanda-tanda alamat, sebagai petunjuk arah bagi orang yang di daratan dan di lautan dalam kegelapan malam untuk mencari arah kemana dia akan berlayar, akan menuju, maka menunjukkan bintang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pelempar setan-setan yang hendak mencuri informasi dari langit yang disebutkan dalam surat Tabarak al-Mulk. Nah, selain itu burujan tadi disebut sebagai gugusan bintang atau rasi bintang. Rasi bintang ya semua yang dulu pernah kita baca, pernah kita lihat, ada rasi apa itu? Ya kayak ramalan bintang itu, cuman itu penyimpangan penggunaannya dijadikan patokan untuk ramalan bintang. Selain dari 3 fungsi itu, maka semuanya adalah tidak benar. Tidak bisa dijadikan sebagai ramalan untuk menentukan nasib seseorang, untuk menentukan rezeki seseorang. Tidak bisa dijadikan patokan dengan rasi bintang-bintang tersebut. Ya kan, ada Aries, ada Aquarius, ada macam-macam. Itu dalam bahasa Arab juga ada. Tapi itu hanya rasi bintang sebagai petunjuk arah. Terletaknya di sebelah utara, terletaknya di sebelah selatan. Was-samai dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Allah bersumpah dengan makhluknya, ciptaannya yang sangat dahsyat, yaitu langit alam semesta ini dan bintang-bintangnya. Wal yaumil maw'ud, sumpah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Nah, lagi-lagi dalam setiap atau dalam ayat-ayat di surat-surat Makkiyah mengingatkan tentang hari akhir, hari kiamat. Nah, ini bersumpah wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Bahwa keadilan yang didapati manusia di dunia ini tidak mutlak. Ada keadilan yang lebih mutlak lagi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, di akhirat. Ada pertanggungjawaban dari setiap amal perbuatan manusia. Adanya surga dan neraka, adanya balasan bagi orang-orang yang beramal baik dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan bagi orang-orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat dengan diadab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi wal yaumil maw'ud. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari akhir, hari kiamat. Wasyahidin wa masyhud, dan saksi demi saksi dan yang disaksikan, yang melihat dan yang dilihat. Saksi, ada yang menafsirkan syahid ini, yang bersaksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Maka banyak ayat-ayat itu menjelaskan tentang wa kafa billahi syahida. Di akhirnya itu biasa dengan wa kafa billahi syahida. Salah satunya itu di surat An-Nisa ayat 79. Nah, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, apa yang menimpa dari kebaikan kepada kalian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min sayyi'atin fa min nafsi, dan apa-apa yang menimpa keburukan itu dari kalian sendiri.
Wa arsalnaka linnasi rasulan, dan kami mengutus engkau Muhammad sebagai rasul utusan. Wa kafa billahi syahida, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Berarti tidak ada takhayur, tidak ada ilmu perbintangan, tidak ada orang menganggap hari sial, bulan sial, waktu yang sial. Sekarang kan dukun sudah pada kepungan semua, tidak usah ikut-ikutan. Ini tentang as-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa masyhud. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas semuanya. Saksi yang paling kuat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Yunus ayat 29, fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kalian. Kalau kami lalai dari peribadatan kalian. Penafsiran yang kedua, syahid itu adalah Nabi kita Muhammad SAW yang bersaksi atas umatnya, dan seluruh Nabi dan Rasul akan bersaksi atas umatnya. Saksi yang kedua, penafsiran yang kedua bahwa yang bisa dimaksud dengan saksi adalah Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi dan Rasul yang diutus sebelumnya, yang kelak akan dipersaksikan di hari kiamat terhadap umatnya. Bagaimana umatnya menerima ajakan dakwah dari Nabi Muhammad SAW? Apakah menerima, mengikutinya, atau meninggalkannya, atau membangkang, atau menentangnya, atau menyimpang dari ajakan Nabi Muhammad SAW? Nabi dan Rasul, atau yang tadi pertama Allah SWT. Kemarin kita bahas tentang hari kiamat adalah hari ditampakkan segala rahasia, dan yang bersaksi adalah seluruh anggota tubuh kita. Dalam surat Yasin kemarin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini di hari kiamat kami tutup mulut mereka dan berbicara kepada kami. Surat Yasin ayat 65, berbicara kepada kami, yaitu tangan mereka, dan bersaksi atas mereka itu kaki mereka atas apa yang mereka lakukan selama itu di dunia. Begitu juga di surat Fussilat ayat 20 dan 21, hatta idza ma ja'uha, sampai ketika mereka di hari kiamat berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, melihat surga dan neraka. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, bersaksi kepada mereka, karena tadi mulut yang dikunci. Sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit mereka bersaksi. Bima kanu ya'malun, atas apa-apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Lalu orang itu berkata kepada kulitnya sendiri, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka mengatakan kepada kulitnya, kenapa kamu bersaksi atas kami, yang menyaksikan, bersaksi atas perbuatan kami di dunia, menampakkan dosa-dosa kami. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami semua bisa berbicara, karena Allah menjadikan semua makhluknya bisa berbicara, bahkan batu, bahkan tanaman. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dialah Allah yang menciptakan kalian di kali yang pertama, yang dulunya kalian gak ada, yang diciptakan menjadi ada. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, wa syahidu wa masyhud. Nah, penafsiran yang selanjutnya adalah khusus nanti tentang peristiwa yang akan dijelaskan di dalam surah Al-Buruj ini, yaitu tentang ashabul ukhdud, para penggali parit, yaitu korban, orang-orang yang diceburkan ke parit dan ada api yang menyala-nyala karena mereka mempertahankan keimanannya. Mereka kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang membunuh mereka dengan cara menceburkan, melemparkan mereka ke dalam api yang membara di dalam parit tersebut. Makanya ini penjelasan surat Al-Buruj ini
banyak kita ambil dari hadis, dan hadisnya panjang sekali, yaitu ketika di surah ayat keempat ini, Qutila ashabul ukhdud, celaka. Qutila bukan hanya terbunuh, tapi celaka, binasa. Ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit, semuanya ikut serta dalam kejahatan yang terbesar ini. Makanya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, ini kan yang pertama adalah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak mengarang Al-Quran. Nabi Muhammad SAW ummi, tidak bisa membaca, tidak pernah belajar kepada siapapun. Tapi ada cerita ini, dan cerita ini menurut beberapa ahli sejarah terjadi sekitar 30 atau 40 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kejadiannya juga di Yaman, di negeri yang Nabi Muhammad SAW belum pernah ke sana. Berarti yang pertama adalah di antara limpahnya menunjukkan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran bukan karangan, bukan ciptaan, bukan hasil karya dari Nabi kita Muhammad SAW, diturunkan dari Allah Subhanahu. Yang kedua, ini menunjukkan keteguhan kesabaran orang-orang terdahulu ketika mempertahankan keimanan, akidahnya. Ketika mereka hanya ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, ternyata berhadapan dengan siksaan yang sangat berat, dan mereka sanggup menghadapinya. Seakan-akan ini kan turunnya di periode Mekah, Makkiyah, di mana penentangan dari orang kafir Quraisy itu sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang mukmin di Mekah itu gak ada yang berani untuk sholat di depan Ka'bah kecuali hanya Nabi. Sejak mereka hijrah yang pertama dan kedua ke Habsyah, orang beriman ditindas, gak ada yang berani menunjukkan dirinya, memunculkan atau menampakkan bahwa mereka beriman terang-terangan, karena mereka dianiaya, ditindas, didolimi, disiksa, bahkan terancam untuk dibunuh. Bahkan sudah ada yang dibunuh. Satu keluarga, yaitu keluarganya Yasir, bapaknya Ammar dan ibunya Sumayyah, menjadi syahid dan syahidah pertama dalam sejarah Islam. Bahkan perempuan yang duluan, yaitu Sumayyah, ibunya Ammar. Nah, kemudian Yasir bapaknya. Ini menunjukkan untuk menguatkan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Kelak Muhammad, apa yang sedang kamu hadapi ini ternyata ada dulu yang lebih dahsyat dari apa yang kamu alami sekarang menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini menceritakan Ashabul Ukhdud ini adalah orang-orang Nasrani dari pengikut Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, Al-Muwahhidun, yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang belum menyembah Trinitas. Kan di dalam Al-Quran juga disebutkan Trinitas. Masih muwahhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan periodenya sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, hadisnya itu sangat panjang, dan hadisnya sahih dari riwayat Muslim. An Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala kana malikun fi man kana qablakum. Kalau dibaca bisa langsung terjemahannya dari Suhaib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang raja dari kalangan umat sebelum kalian, yaitu dalam sejarah letaknya di Najran. Najran itu wilayah selatan Saudi perbatasan dengan Yaman, atau Yaman berikutnya, Yaman perbatasan dengan Saudi. Nah, di situ ada beberapa pengikut Nabi Isa alaihissalam, orang dari Nasrani, tapi yang masih muat juga, belum mengikuti ajaran Trinitas. Ada seorang raja di kalangan umat sebelum kalian, dia mempunyai seorang ahli sihir. Rajanya musyrik dan mempunyai ahli sihir. Setiap raja punya ibaratnya penasihat-penasihat. Nah, termasuk penasihatnya adalah seorang penyihir.
Kemudian setelah penyihir itu tua, dia berkata kepada rajanya, sesungguhnya saya telah tua, gak ada yang mewarisi ilmuku. Maka utuslah seorang pemuda kepadaku, saya akan mengajarinya ilmu sihir supaya gak hilang ilmunya. Untuk kalau punya nenek yang punya simpanan senjata, gak usah diteruskan ilmunya, ya. Itu jadinya sihir. Kemudian raja tersebut mengutus seorang pemuda untuk diajari. Kemudian ada yang mengatakan diadakan lomba dulu, pilih, diseleksi yang menang, yang paling cerdas. Diutus kepada tukang sihir itu untuk menerima pelajaran darinya. Ternyata tempat tinggal pemuda itu jauh dari tempatnya penyihir. Setiap hari harus bolak-balik menempuh perjalanan yang jauh. Kemudian raja tersebut mengutus pemuda tersebut dan dia berjalan. Dalam perjalanannya pemuda tersebut ketika mau belajar kepada tukang sihir, maka dia bertemu dengan ini pendeta atau pengikut dari umat Nabi Isa alaihissalam, Nasara, yang masih muwahhidun, yang mendakwahkan ajaran tauhid ini kepada orang-orang di sekitarnya. Maka dia pun mampir ke pendeta ini, mendengarkan ceramahnya, nasihatnya, mendengarkan ucapan-ucapannya. Dan ternyata pemuda ini lebih kagum kepada pendeta ini daripada penyihir, tapi tetap berangkat karena itu tugas dari rajanya. Dia tetap berangkat. Karena dia mampir, jadi agak terlambat. Ditunggu-tunggu tukang sihir yang mau diajari sihir, tapi datanya terlambat. Apabila dia datang ke tempat penyihir, maka dia melewati pendeta tersebut dan mampir tempatnya. Kemudian bila datang ke tempat penyihir itu memukulinya karena terlambat. Maka pemuda itu mengadukan kepada pendeta. Bagaimana? Kalau aku mampir ke sini, aku dapat ilmu, tapi nanti sampai di tempat penyihir aku dipukuli gara-gara terlambat masuk. Maka pendeta itu berkata, jika kamu takut pada penyihir itu, katakan bahwa kamu ditahan oleh kesibukan keluargamu, ngurusi keluarganya, sibuk dengan keluarganya. Dan jika kamu karena pulang dari tukang sihir, dia mampir lagi ke pendeta itu untuk belajar, sampai di rumah juga terlambat. Kalau kamu takut kepada keluarga, maka katakanlah kamu ditahan oleh penyihir. Kalau dia terlambat ke tempat penyihir, alasannya keluarganya. Kalau terlambat pulangnya, alasannya penyihirnya. Padahal di tengah-tengah ada pendeta yang mengajarinya. Ketika dalam keadaan demikian, tiba-tiba dalam satu peristiwa dia melewati jalan itu, ada orang-orang yang mau lewat jalan terhalang oleh suatu binatang melata yang besar. Orang-orang takut untuk lewat jalan itu karena terhalang oleh binatang yang besar itu, menghalangi jalan manusia. Maka dia berkata, setelah bolak-balik belajar kepada penyihir dan belajar kepada pendeta, maka hari itu pembuktiannya. Maka dia berkata, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih utama ataukah pendeta yang paling sakti, ajaran penyihir atau ajaran pendeta ini. Maka dia mengambil batu, kemudian dia berkata, ya Allah, apabila pendeta ini, ajarannya ini lebih aku cintai daripada penyihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang bisa lewat, bisa melanjutkan perjalanan. Maka dilemparlah binatang tersebut dengan ucapan itu, dan ternyata binatangnya mati. Berarti sudah mulai sakti bergas. Tapi dia niatnya tadi dengan menyadarkan kepada ajaran pendeta tadi. Maka kemudian dia melempar binatang tersebut sehingga dia dapat membunuhnya dan orang-orang bisa lewat. Kemudian dia mendatangi pendeta yang mengajarkan ilmu yang dia pelajari itu. Maka pendeta berkata, "Baik, anakku, sekarang kamu lebih sakti, lebih utama daripada aku. Keadaanmu sudah sampai tingkat di mana
seperti yang aku lihat kamu sudah bisa melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Sesungguhnya kamu akan diberi cobaan, nanti kamu akan mengalami cobaan. Maka jika kamu telah mendapat cobaan itu, kamu harus merahasiakan. Jadi selama ini di perjalanan dia ke tukang sihir, balik lagi ke rumahnya, dia merahasiakan perjumpaannya dengan pendeta. Dan pendeta itu berpesan, kalau sampai kamu nanti ada cobaan, ditangkap oleh raja, maka janganlah kamu menunjukkan aku. Jangan kamu bilang aku yang mengajari kamu. Nah, maka semakin sakti siapa pemuda itu, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan orang yang kusta, bisa mengobati orang manusia dari berbagai penyakit. Salah seorang pejabat di istana ada yang buta, berarti teman rajanya yang memerintahkannya untuk mengejar kepada tukang sihir. Nah, pejabat yang buta itu mendengar desas-desus ada seorang pemuda yang bisa mengobati dengan kekuatannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit. Maka dia datang membawa hadiah yang banyak, membawa harta yang banyak, kemudian berkata, ini apa saja yang terkumpul di sini akan menjadi milikmu. Hadiah ini untukmu semua, apabila engkau dapat menyembuhkanku dari butanya. Maka pemuda itu berkata, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan siapapun, karena yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyembuhkan. Makanya jika Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau wahai tuan pejabat mau beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah raja, jangan menyembah berhala, jangan berbuat syirik. Kalau kamu beriman kepada Allah, aku akan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia, Allah Subhanahu wa taala, menyembuhkan. Maka pejabat itu pun beriman, kemudian didoakan maka Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, bisa melihat lagi. Padahal selama ini dia bersama raja itu diketahui dalam keadaan buta. Setelah sembuh dia bisa melihat, dia datang kepada raja, duduk bersamanya di dekatnya sebagaimana tempat para pejabat. Rajanya kaget melihat ini pejabatnya yang kemarin buta, sakit buta, kok sekarang bisa melihat. Maka raja itu mendekatinya dan bertanya, siapa yang mengembalikan, yang menyembuhkan penglihatanmu? Dia dengan tegas bilang, Rabbu, Tuhan. Rajanya kaget karena selama ini semua bawahannya menyembah dia, takluk kepadanya, dialah sang raja, dialah yang dianggap sebagai Tuhannya atau menyembah berhala. Lalu rajanya bertanya, apakah kamu mempunyai Rabb selain aku? Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Maka pejabat itu mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu bukan siapa-siapa, kamu manusia biasa. Melihat ini, ada merontakan. Selama ini dia dianggap sebagai Tuhan, diagungkan. Ternyata ada orang yang menyembah selain dia, menyembahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu ditangkap. Pejabat itu ditangkap, disiksa, sehingga disuruh, siapa yang ngajari kamu menyembuhkan? Maka karena disiksa terus-menerus, orang ini menunjuk aku. Oh, itu ada pemuda yang kamu ajari sihir itu kepada tukang sihir itu yang bisa menyembuhkan. Lalu pemuda itu didatangkan kepada sang raja. Ditanya, wahai anakku, ternyata sihirmu, lagi-lagi raja bertanya dengan sihir. Ternyata sihirmu sudah sampai pada tingkat menyembuhkan orang buta, orang kusta, dan kamu dapat melakukan ini macam-macam. Kemampuanmu banyak sekali. Lalu pemuda itu berkata dengan keimanannya, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Sesungguhnya yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sebagai wasilah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa raja itu
giliran menangkap pemuda ini yang tadinya mau dikader untuk jadi penyihir, mewarisi ilmu sihir, ternyata malah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ketauhidan, mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditangkap, nah lalu disiksa pemuda ini. Lah pemuda ini sampai disiksa sampai gak kuat, baru dia menunjukkan kepada pendeta yang mengajarinya, saya belajar kepada pendeta. Nah, maka pendeta itu kemudian ditangkaplah, didatangkan kepada raja. Maka pendeta itu ditangkap, suruh murtad keluar dari agamanya, suruh murtad dari ajaran Nabi Isa alaihissalam, suruh menyembah raja atau menyembah berhala. Tapi pendeta itu tidak mau. Maka nah ini adat yang diterima oleh orang-orang sebelum kita itu hanya untuk mempertahankan akidah, itu sangat berat, digergaji. Saya tahu digergaji sampai terbelah kepalanya terpisah. Kemudian matilah pendeta tersebut. Kemudian yang pejabat lagi didatangkan, yang sudah ditangkap lagi, disuruh murtad lagi. Dia tidak mau, disuruh keluar kamu dari agama, dia menolak, kemudian diserahkan, digergaji lagi oleh Al-Ghuj, raja. Al-Ghuj yang membelah, memenggal kepalanya dengan gergaji. Ada yang mengatakan digergaji, dibelah menjadi dua bagian. Itulah umat-umat terdahulu yang menerima cobaan, ujian yang sampai segitu. Kemudian tinggal siapa? Pemuda ini. Pemuda ini kemudian dipaksa, kamu keluarlah kamu dari agama, murtadlah, jangan kamu menyembah Allah. Kemudian pemuda ini diserahkan kepada beberapa prajurit dari raja tersebut. Diperintahkan pergilah dengan membawa pemuda ini ke gunung, ke atas gunung. Kalau sampai naik gunung itu, sampai di puncaknya, kamu ancam lagi pemuda ini. Kalau dia mau beriman, kalau mau murtad, keluar dari agamanya, tidak menyembah Allah lagi, boleh bebaskan. Tapi kalau dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, lemparkan dari puncak gunung, dia mati. Maka siapa pemuda tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku dari mereka, dari kejahatan mereka. Ketika mau dia dibawa ke puncak gunung, gunungnya bergetar, kayak terjadi gempa, kayak terjadi gunung mau meletus itu. Maka semua pasukan yang membawanya jatuh, sedangkan dia selamat. Balik lagi ke rajanya dalam keadaan selamat. Lah mana teman-temanmu itu yang yang membawa kamu? Maka dia menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan. Lalu diperintahkan lagi sekelompok pasukan lagi, prajurit lagi, diperintahkan pergilah dengan membawa pemuda ini, dibawa ke perahu, ke laut, ke tengah lautan, layarlah ke tengah lautan, lalu tanya, ancam pemuda itu untuk keluar dari agamanya, jangan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau murtad, bebaskan, bawa lagi ke daratan selamat. Kalau tidak, masukkan atau lemparkan dia ke laut. Tapi ternyata dalam perjalanan pemuda itu sama berdoa lagi, ya Allah, cukupkan aku, lindungi aku dari mereka, dengan apa yang kau kehendaki. Maka sebelum sampai ke tengah lautan, terombang-ambing oleh badai, gelombang, dan semuanya justru mereka tentaranya yang jatuh, semuanya tenggelam. Pemuda ini selamat, balik lagi kan kerajaan.
Lalu rajanya bertanya, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat? Maka dia menjawab lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan. Nah, keimanan pemuda ini. Nah, maka siapa pemuda ini mengatakan kepada rajanya, Anda tidak akan atau kamu tidak akan bisa membunuh saya kalau kamu tidak mengikuti perintah saya. Jadi kamu bisa membunuh saya kalau ikut perintah saya. Jadi dia rela mati asal raja yang mengikuti perintah. Maka raja bertanya, apa itu? Apa supaya kamu bisa terbunuh? Maka pemuda itu mengatakan, kumpulkan semua rakyat, semua orang dalam sebuah tanah lapang, maka saliblah saya di batang pohon. Kemudian ambillah anak panah dari anak panahnya dia pemuda ini. Kemudian letakkanlah panah itu di musuhnya, kemudian tembakanlah sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Kalau kamu melakukan itu, maka niscaya engkau bisa membunuh. Maka raja mengumpulkan semua rakyatnya, kemudian di dalam satu tempat, kemudian mengambil panah itu dari tempatnya, kemudian dia memanah pemuda itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Kemudian dia memanahnya, hanya kenanya pelipisnya. Kemudian pemuda itu meletakkan panah itu di tangannya, kemudian meninggal dunia. Kemudian orang-orang melihat itu semua, kejadian itu, peristiwa tersebut. Ucapan raja itu yang diikuti oleh orang-orang. Maka orang-orang faqalan nasu amanna bi rabbil ghulam. Kami semua beriman dengan Tuhannya pemuda itu. Beriman kepada Allah Subhanahu. Maka semuanya masuk agama Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka justru yang dia takutkan selama ini terjadi. Ternyata rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya cuma 1-2 yang beriman, ini seluruh atau mayoritas rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dulu justru dia takutkan. Nah, maka rajanya berkata, bukankah ini yang dulu engkau takutkan bahayanya? Ternyata orang-orang sudah beriman semua. Nah, kemudian untuk menghabisi orang-orang yang beriman itu, raja itu mengumpulkan para pejabatnya, tentaranya, membuat parit Uhud. Parit itu diisi kayu bakar. Qutila ashabul Uhud. Kayu bakar kemudian dinyalakan sampai menyala-nyala apinya. Kemudian satu persatu orang yang beriman itu diperintahkan untuk murtad. Kamu mau murtad atau tetap beriman kepada Allah? Beriman, lempar. Dan itu ribuan rakyat dari raja tersebut. Ya, kejadiannya sekitar, ada yang mengatakan antara 30 atau 40 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai yang selain ada perempuan menggendong anaknya yang masih bayi, ketakutan mau dilemparkan ke api yang dalam parit tersebut. Maka terjadilah mukjizat, ternyata bayi itu bisa berbicara yang masih dalam susuan itu. Ya ummah, wahai ibunda, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibunda, sabarlah engkau karena engkau dalam kebenaran. Nah, inilah kisah ashabul Qutila ashabul. Maka semua yang membuat parit, rajanya yang memerintahkan, orang yang menggali parit,
yang menyalakan api, yang mendorong orang-orang yang beriman untuk dimasukkan ke dalam api itu celaka, diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak mau bertobat. Qutila ashabul ukhdud, celakalah orang-orang yang menggali parit. An-nari dzatil waqud, yang apinya menyala-nyala, yang mempunyai bahan bakar. Kalau cuma api dinyalakan sebentar, nggak ada bahan bakar di dalam parit itu, ya sudah pasti kecemplung orang satu udah padam. Ini ada bahan bakar, ada kayu bakar yang terus menyala-nyala. Nah, dan mereka menyaksikan pembunuhan itu dengan kejam, melihatnya sambil duduk-duduk. Idhum 'alaiha ketika mereka duduk di pinggiran parit itu sambil melihat orang dilemparkan ke dalam api yang menyala, semuanya mati. Ternyata kejadian seperti ini tidak hanya di zaman dahulu. Zaman sekarang ada beberapa wilayah yang umat Islamnya masih tertindas, masih dianiaya, masih dizalimi. Yang paling dekat dengan kita itu yang tahun-tahun kemarin yang ternyata kasusnya sampai ke PBB, yaitu yang di Myanmar. Gara-gara mereka masuk Islam. Yang agak jauh lagi di Afrika Tengah, itu juga terjadi perang antara yang Muslim dengan Muslim, sama diadab, disiksa. Apalagi juga yang terjadi dan sampai sekarang belum selesai, yaitu di Suriah. Itu waktu awal-awal ada yang membawa rekaman pembunuhan orang-orang yang membelot terhadap negara Suriah itu, membunuhnya dengan gergaji. Saya sendiri nggak pernah melihat, tapi ada beberapa orang yang membawa rekaman. Saya nggak pernah. Dengan kesenangan, dengan tertawa-tawa mereka melakukan seperti itu, gara-gara orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idhum 'alaiha, mereka duduk nyantai sambil melihat orang-orang dibantai, dibakar dengan dimasukkan ke api yang di dalam parit tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka duduk dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Mereka menyaksikan itu. Kalau mereka juga akan digugat di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, korbannya juga akan menjadi saksi, akan menuntut keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka itu disiksa sampai dibunuh, sampai dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala? Nah, di ayat ke-8, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa mereka orang-orang beriman kecuali karena mereka itu mengatakan beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Gara-gara kenapa di Myanmar itu orang Muslim kok diusir, ditindas, diperangi, dibunuh, dibakar? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena perebutan wilayah, bukan karena persaingan ekonomi, bukan karena persaingan politik, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga untuk sebagai menguatkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kamu alami ternyata belum sampai seperti itu. Bahkan engkau ya Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir yang engkau mendakwai. Umatmu adalah seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau Nabi-Nabi dan Rasul zaman dahulu sebelum kamu terbatas, hanya kaumnya saja dan hanya waktu tertentu saja. Sedangkan engkau wahai Muhammad
Umatku adalah seluruh manusia yang ada di muka bumi ini sejak kau diutus kepadanya dan sampai waktunya sampai kelak hari kiamat. Tentu cobaan yang akan kau hadapi akan berat. Artinya orang kafir Quraisy yang selama ini mengancam, menindas, menganiaya, memboikot tidak seberapa dengan apa yang dihadapi oleh umat-umat terdahulu. Wa ma naqum minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka itu menyiksa, mengadab orang-orang beriman itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Kuat, yang tidak ada tandingannya, Al-Hamid, yang Maha Terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh umat manusia itu beriman. Gak ada yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa. Tapi atas hikmahnya, atas pelajaran dari kita semua, ada yang beriman, ada yang kafir. Dan yang beriman akan diuji dengan berbagai ujian. Nah, inilah orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di umat-umat sebelumnya dan bahkan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam surat Al-Hajj ini tentang umat Nabi Muhammad, alladzina ukhriju min diyarihim, Al-Hajj ayat 40, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbuna Allah. Orang-orang yang diusir dari rumah mereka, dari kampung mereka, bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar, illa angkau, hanya gara-gara mereka mengatakan Rabbuna Allah, kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau la daf'un nasi, walau la daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din lahu timan sawabu wa biyar. Kalau tidak karena Allah mencegah pertikaian manusia dengan yang lain, sebagian dengan sebagian yang lain, pasti akan dihancurkan suami tempat-tempat ibadah, wil-wil, wa biara-biara, wa sholawat, tempat-tempat ibadah, wa masajid, dan masjid-masjid akan saling menghancurkan. Yuzkaru fiha ismullah, tempat-tempat yang di dalamnya disebut nama Allah, katsiran, banyak, sering. Wala yansuran Allah man yansur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha tidak ada tandingannya. Maka orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, makanya setiap Jumat itu kan kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Apakah kita tahu kapan kita akan mati? Bahwa kita akan mati pasti membawa keimanan? Dalam keadaan apa kita akan mati? Tidak ada yang tahu. Lalu kenapa ada perintah janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri Islam, beriman? Artinya kita disuruh untuk istiqomah, konsisten dengan keimanan, konsisten dengan keimanan untuk menambah keimanan kita. Tentang istiqomah ini dalam surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf disebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah, kemudian istiqomah mempertahankan akidahnya, keyakinannya, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, akan turun kepadanya malaikat memberikan kekuatan, menolong, memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu
jangan bersedih hati. Wa absyiru, dan berilah kabar gembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ada yang menafsirkan orang yang istiqomah di jalan Allah, yang istiqomah dengan ketakwaan kepada Allah, dalam hidupnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Orang yang istiqomah di jalan Allah, bahkan di sakaratul mautnya akan dibimbing oleh malaikat untuk tetap mengucapkan kalimat tauhid. Satu lagi dari surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, berikrar, qalu rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah di dalamnya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut baginya, tidak ada mereka bersedih hati. Dunia ini ringan baginya, bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dilempar ke dalam api, disiksa sampai digergaji, mereka tetap mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yaitu Allah, Tuhan yang baginya seluruh kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi segala upaya yang dilakukan oleh orang kafir, orang yang membangkang, oleh orang yang tidak beriman, menghalangi orang dari keimanan, bahkan menindas orang yang beriman, bahkan menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang beriman, Allah Maha perkasa. Kalau dalam hadis yang sangat panjang itu, seandainya seluruh manusia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang pertama sampai yang terakhir, dan sejak Nabi Adam sampai yang terakhir, bahkan dari jin dan manusia sampai yang terakhir lahir di sebelum hari kiamat, semuanya maksiat, semuanya penjahat, semuanya sebejat-bejatnya manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit pun kekuasaan, tidak mengurangi kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, ya Allah, ya kekuasaan seluruh langit dan bumi. Seluruh langit dan bumi itu miliknya. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang mengendalikannya, dia yang berkehendak. Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita memiliki sesuatu tidak bisa mengendalikannya. Kadang kita memakai sesuatu tapi bukan milik kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala, seluruh apa yang di langit dan di bumi ini ciptaannya, miliknya, dan dia yang mengatur dan mengendalikannya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mensaksikan, bersaksi atas segala sesuatu. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas dari kisah Ashabul Ukhdud. Insyaallah kita lanjutkan depan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Hal min soal, silakan kalau ada pertanyaan. Pada pembahasan berikutnya ayat ke-10 ini, nah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabun jahannam wa lahum adzabul harim. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, kemudian dia tidak tobat, maka baginya azab di neraka jahanam dan baginya azab yang membakar. Kita pembahasannya agak panjang karena kembali lagi kepada hadis-hadis. Jadi sejahat-jahatnya manusia yang tadi, ibaratnya kan orang yang beriman bertakwa itu kan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membunuh wali-wali Allah saja itu Allah Subhanahu wa taala masih memberi tegat mereka untuk bertobat, tawaran untuk tobat. Sejahat-jahatnya manusia
masih diberi kesempatan untuk tobat selama dia masih hidup. Betapa luasnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gak ada pertanyaan, insyaallah kita bahas pekan depan. Allah gak ada. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.